Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para guru ya, tenaga pendidikan, baik kepala sekolah ya, dan pengawas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Mari kita simak bersama ya informasi mengenai RDP ya, rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti ya, berkaitan dengan bagaimana kelanjutan ya, dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh oleh Menteri baru ya, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti. Nah, seperti apa? Apakah akan melanjutkan apa-apa kebijakan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim ataupun merombak atau mengganti ya? Mari kita simak ya informasinya selengkapnya. Oke, Horas. Baik, Ibu Pimpinan dan Bapak Menteri, kami dari fraksi Partai Demokrat pertama-tama mengucapkan selamat untuk pemerintahan yang baru. Semoga ada semangat baru, ada kekuatan baru, dan ada terobosan-terobosan baru, apalagi untuk kami di daerah 3T, supaya daerah 3T tidak tertinggal, terluar dan terbelakang, tetapi bisa menjadi terkemuka dan terkenal. Itu kerinduan kami daerah 3T. Oleh sebab itu, yang pertama kepada Bapak Menteri Pendidikan, sebentar Pak, salah sebut nih. Ya, Bapak Menteri Mendikdasmen ya, Mendikdasmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami Pak, semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah, khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks. Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu, kenapa Komisi 10 meminta kalau bisa pembangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu ditarik kembali dari PUPR, diberikan kembali kepada Komisi 10, karena kamilah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang Pak, tapi isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali, apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T, saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali saya katakan kepada para menteri yang terdahulu. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Menteri, saya berharap rubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu, tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempati oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang, mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru. Yang kemudian saya juga memohon, semoga dengan pendidikan yang bermutu ini Pak, kalau kita melihat masih ada data, memang ini data 2023. Untuk tingkat SD, saya bicara soal angka putus sekolah Pak. Untuk anak yang tidak sekolah, itu datanya ada masih dari 23 juta siswa. Untuk SD saja, itu masih ada 0,67%, ya, ada 160.368 siswa yang tidak sekolah. Ini yang tidak sekolah, kita belum bicara lagi yang putus sekolah. Yang putus sekolah, data terakhir BPS itu 2015 memang ada 58.000. Nah, untuk SMP masih ada 6,93% atau 698.000 siswa yang tidak sekolah, dan yang putus sekolah masih ada 271. Untuk SMA lebih tinggi lagi Pak, masih ada 21,61%. Artinya dari 5 juta siswa SMA masih ada sekitar 1.162.000 siswa yang tidak sekolah. Itu yang tidak sekolah, masih ada lagi yang putus sekolah. Inilah sebetulnya kegagalan sebetulnya yang kita melihat, bahwa pemerintah mengatakan, kita semua selalu mengatakan bahwa
Pembukaan undang-undang memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat pasal 31 ayat 2 ayat 3, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan serta akhlak mulia dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi pertanyaan kami dari Demokrat, kenapa masih banyak anak yang tidak sekolah dan masih banyak yang putus sekolah? Inilah PR besar untuk Pak Menteri yang baru ini, ya, menyelesaikan PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan yang kemarin. Dan tujuan kita semua adalah pendidikan bermutu untuk semua betul-betul tercapai dengan baik. Oleh sebab itu Pak, sekali lagi saya mohon perhatikan angka-angka putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah ini. Yang berikut Pak, saya juga mau sangat setuju dengan asta cita Kabinet Merah Putih. Semoga ini betul-betul bisa memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya daerah 3T. Lagi-lagi 3T Pak. Ya, karena memang semua program baik, semua anggaran kita setujui, tapi yang terjadi adalah selamanya daerah 3T tidak bisa menikmati apa yang selalu dibangga-banggakan oleh kita di pusat. Contoh saya sudah katakan tadi, salah satunya sarana prasarana. Kemudian kesejahteraan guru-guru Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayaknya itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas, karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Masih banyak daerah pedalaman yang tidak ada guru karena terlalu jauh. Dan ketika saya tanya, ada beberapa guru yang betul-betul memang luar biasa. Mereka walaupun di pedalaman, tapi mereka mau mengajar, melewati jarak yang terlalu jauh, berkilo-kilo, ratus-ratus kilo, lewati sungai, lembah yang cukup curam. Tetapi mereka menjalan. Maksud saya adalah, tolong juga diperhatikan kesejahteraan guru-guru di tingkat pedalaman. Mungkin gajinya tidak bisa disamakan sistem kinerjanya Pak. Guru-guru yang di kota masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota bangun pagi naik mobil sampai mengajar selesai. Tapi yang di pedalaman mesti naik perahu, turun lembah, segala lewat sungai, lewat apa? Kalau kita NTT mengatakan lewat kali yang besar. Mesti tunggu kalau musim banjir. Mereka mesti tunggu dulu. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir. Maksud saya beri penekanan kepada guru-guru yang di pedalaman. Apa yang kita mau melakukan untuk mereka? Paling tidak ada perhatian pemerintah secara khusus untuk mereka di pedalaman. Paling tidak diberi reward atau apa Pak. Mungkin gajinya dibedakan dengan guru-guru yang enak-enak saja di kota. Artinya kalau guru-guru di kota kan tinggal jalan, tapi di sana itu susah sekali. Nah, saya mohon penekanan itu Pak. Kemudian saya juga minta kita masih tetap mesti memberikan keadilan kepada guru-guru swasta. Sampai saat ini Bapak, guru-guru swasta masih tetap berteriak mohon keadilan karena mereka juga sudah mengajar anak bangsa cukup lama. Tetapi ketika mau bicara soal P3K, mereka tetap dibedakan. Ternyata ketika kita melihat bahwa ada di Permendagri 348.5 bahwa setiap guru-guru yang akan mengikuti P3K mesti mendaftar melalui instansi pemerintah. Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri, maka ketika mereka lulus, mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang awalnya mereka mengajar di situ, tapi mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu. Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Mohon Pak Menteri, Bapak Menteri yang baru, tolong masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri. Apakah ada pasal-pasal atau keputusan Menteri yang harus dirubah supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa maupun guru-guru maupun sarana prasarana pendidikan.
Kemudian saya juga mohon Pak, semoga pendidikan untuk semua, pendidikan bermutu untuk semua ini, terutama layanan pendidikan inklusif. Bapak Ibu, di pedalaman banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah Pak, karena orang tuanya takut anaknya diperkosa di tengah jalan. Terlalu jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mereka. Akhirnya orang tua, siapa yang mau melepaskan anaknya kalau pergi sekolah ternyata diperkosa di jalan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Karena bagaimanapun mereka adalah anak bangsa yang tidak bisa kita lupakan. Walaupun mereka di pedalaman, tapi mereka punya hak yang sama karena ada undang-undang yang melindungi mereka. Jadi saya mohon Bapak Menteri yang baru betul-betul memperhatikan baik guru maupun siswa-siswa anak-anak yang ada di daerah-daerah pedalaman Pak. Karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mengecam pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian untuk terakhir, sekali lagi Bapak Ibu, mohon juga untuk saya senang mendengar berita bahwa akan kembali ke ujian nasional. Ya, betul sekali kata saudara saya tadi mengatakan ini jangan terburu-buru, tetapi saya yakin pasti Pak Menteri bisa memberikan keputusan yang terbaik karena memang kenyataannya sekarang banyak anak SMP, SMA lulus tetapi tidak tahu membaca. Literasinya jelek sekali. Nah, ternyata saya tanya, kenapa ya? Kok anak-anak tidak pintar tapi lulus? Ternyata katanya, kalau saya nggak salah ya, saya nggak tahu nih ada Bu Sekjen. Katanya kemarin itu diharuskan wajib lulus. Apakah itu benar? Kalau menurut guru-guru wajib lulus. Jadi pintar tidak pintar wajib lulus. Pantesan suruh baca nggak bisa baca. Nah, ini menjadi persoalan penting Pak. Hati-hati karena bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik agar kualitas pendidikan anak-anak kita khususnya di literasi, numerasi dan sains teknologi itu benar-benar menjadi fokus kita bersama. Jadi kalaupun mereka lulus, mereka betul-betul pintar dan cerdas, bukan hanya sekedar lulus. Masih banyak lagi Pak Menteri mengenai banyak sekali ada permintaan juga dari guru-guru untuk PMM yang kemarin diadakan kalau bisa ditiadakan, tapi masih ya kita serahkan semua kepada Pak Menteri yang baik saja bagaimana. Yang penting jangan menyusahkan guru-guru dengan program-program yang harus menggunakan data dan lain sebagainya macam. Akhirnya mereka kehilangan jam mengajar, hanya melelahkan para guru dan akhirnya tidak maksimal program ini. Mereka belajar baik, tapi mari kita kalau bisa kita lihat lagi Pak, apakah ini perlu dilanjutkan atau apa kita ganti dengan yang model lain, tapi harus tetap tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan tinggi ya kita berharap semoga ya demikian ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah, pengawas maupun praktisi pendidikan ya. Tentu saja harapan dari Komisi 10 ya, terutama ini Bu Anita yang dari NTT sangat keras ya kritikannya terhadap peningkatan kinerja untuk Mendikdasmen ke depannya ya. Berbagai hal sudah disampaikan keluhan ya. Bahkan ini semuanya bermaksud ya supaya ada perbaikan ya, seperti sekolah ya layaknya sebagai kandang kambing ya, kemudian pengabdian guru di 3T ya, kemudian ada P3K yang masih semerawut, sertifikasi yang masih tertunda. Kemudian ada lagi ini guru swasta ya, untuk mendaftar P3K juga perlu diberikan kesempatan ya. Ya yang terakhir ya mengenai bagaimana pendidikan inklusif ini perlu dikembangkan ya. Dan tidak kalah pentingnya ujian nasional ini ya, ada yang pro dan kontra untuk bisa dilakukan kembali, bahkan ada yang menolak ya. Namun ini semuanya dikembalikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Profesor Abdul Mukti. Kita berharap ya, sebagai masyarakat berharap agar pendidikan ini berlangsung dengan baik dan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang mendukung rakyat ya.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.